saudara-saudara, saya akan membahas lebih lanjut lagi landasan hidup dalam kebersamaan. Nah, ini saudara-saudara, dalam keluarga yang skalanya masih kecil saja kadang-kadang ribut, ya kan? Kadang-kadang kita bertengkar. Kadang-kadang kita hanya masalah selera makanan, hanya masalah mainan, hanya masalah yang sepele. Kita bisa bertengkar sampai akhirnya ada yang dicelakai, ada yang babak belur, piring bisa terbang, almari bisa rusak, dan sebagainya. Hal-hal yang sepele, hanya masalah perbedaan. Apalagi kalau dibawa dalam skop hidup dalam gereja. Jangan pikir kalau kita semua sudah satu baptisan, satu Tuhan, satu roh, satu denominasi, tidak ada persoalan. Tetap masih ada konflik, ada persoalan, ada masalah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus tadi, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Berusahalah sungguh-sungguh, don't take for granted. Jangan seperti udah biasalah. Yang namanya damai itu datang dari Tuhan, pasti nanti dengan sendirinya akan datang. Yang namanya pertolongan Tuhan pasti ada. Memang Tuhan akan menolong. Memang Tuhan memberikan kita hati yang damai. Tapi ada bagian dalam hidup kita supaya kita bisa menjaga hati kita, berusaha dengan segenap hati untuk menciptakan kedamaian supaya tercipta kesatuan. Nah, saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus mengajarkan ini? Karena gereja yang namanya hidup bergereja itu juga rawan perselisihan, rawan pertengkaran. Saudara bisa menemukan itu di dalam kitab 1 Korintus. Ada konflik yang sangat serius di jemaat Korintus yang memalukan sekali. Dan kalau saya bisa mengatakan memalukan karena seharusnya tidak terjadi. Bagaimana mungkin sebuah jemaat yang jemaatnya penuh dengan roh katanya, yang masing-masing punya karunia, kok bisa ada konflik? Bisa ada kelompok-kelompok, ada kelompoknya Apolos, ada kelompoknya Paulus, ada kelompoknya Petrus, ada kelompoknya Yesus Kristus, berkelompok-kelompok. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita menyanyi sama-sama dengan lagu yang sama, kita menyembah di ruangan yang sama, bahkan kita menyebut Tuhan yang sama, tapi setelah ibadah satu dengan yang lain saling menggosipkan, satu dengan yang lain saling menjelekkan, ada saling memfitnah, saling menuduh, yang akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan sebuah landasan. Kita memang beda, tetapi kita sama. Di dalam 1 Korintus, saudara akan menemukan di dalam ayat yang keempat sampai ke-6 dari pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6 dikatakan, ada bermacam-macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh Roh yang satu. Ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang dilayani itu Tuhan yang satu juga. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Jadi kalau karunia itu dari Tuhan, kalau pekerjaan Tuhan itu juga miliknya Tuhan, orang-orang yang dilayani juga dari Tuhan, panggilan untuk melayani datangnya dari Tuhan, bahkan kekuatan untuk melayani datangnya dari Tuhan, ngapain harus bertengkar? Ngapain harus berselisih? Ngapain harus pecah? Saudara-saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang sepele yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, dijadikan persoalan yang akhirnya melahirkan konflik yang memalukan. Contoh ini, pernah saya mendengar ada sebuah gereja pecah gara-gara gaya ibadah. Ada yang pengennya kalau menyanyi tepuk tangan, pakai full music, ada drum, piano, bass, gitar, elektrik. Ada yang mengatakan tidak bisa, hanya organ saja. Yang satu merasa, kalau itu penyembahan kuno, ya kan? Roh Allah tidak hadir dalam penyembahan kuno. Sementara yang pakai ibadah yang lama mengatakan, kau kalau menyembah berisik, ramenya bukan main. Masa gara-gara
model musik untuk beribadah, kita harus bertengkar. Padahal tujuannya untuk menyembah Tuhan yang sama. Roh yang menolong kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah roh yang sama. Jangan gara-gara masalah selera musik, masalah gaya ibadah, kita akan bertengkar dan akhirnya sampai pecah gerejanya, satu dengan yang lain saling menjelekkan. Kemudian didengar oleh iblis. Iblis hanya ketawa dan mengatakan, bravo, bravo. Berhasillah kita memecah belah pekerjaan Yesus Kristus dengan hanya hal-hal yang sepele. Tidak mesti harus kerja keras. Saudara-saudara, kita malu. Malu dengan iblis, malu dengan Tuhan, malu dengan yang lain-lain. Gara-gara hal yang sepele kita jadikan persoalan. Oleh karena itu, satu fondasi, satu landasan yang harus dimiliki oleh kita semua. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai unity, diversity atau persatuan dalam keberagaman, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, fahamilah ini, kita memang beda, tetapi sama. Sama-sama Tuhannya, sama-sama menyembah Dia, sama-sama ingin mengagungkan namanya. Tapi kita harus akui bahwa kita bisa beda selera. Lagu-lagu yang kita sukai beda, ya kan? Gaya ibadah kita beda. Mungkin denominasinya bisa beda. Tapi jangan gara-gara denominasi kemudian kita saling menjelekkan, saling memfitnah, kemudian nama Tuhan tidak dipermuliakan. Begini saudara, mari kita mengakui dari awal, siapa yang menciptakan perbedaan? Saya harus mengatakan dan kita harus mengakui, siapa yang awalnya menciptakan perbedaan? Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Kemudian lahirlah bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini dari keturunan-keturunan manusia pertama ini. Ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, bangsa Indonesia, bangsa Amerika, macam-macam, ya kan? Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam. Itu semua ciptaan Tuhan. Masih ingat lagu yang lama, saudara-saudara, lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, Yesus cinta segala bangsa di dunia, ya kan? Yesus mencintai itu karena Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan perbedaan, maka perbedaan itu harus diterima sebagai sebuah anugerah, bukan sebagai sebuah masalah. Amin. Perbedaan harus diterima sebagai sebuah berkah, bukan sebagai sebuah kelemahan. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang bisa menerima perbedaan sebagai sebuah anugerah, ketika kita ketemu dengan orang yang lain bangsa, lain suku, lain ras, lain bahasa, kita mensyukuri itu. Bukan kita saling menjelekkan, merendahkan, menyombongkan, kemudian konflik, tengkar gara-gara masalah hal yang sepele. Haleluya. Amin. Nah, mari kita kembali kepada apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Karena Tuhan tahu persis, Dia Maha Kuasa. Contoh ini. Apa jadinya kalau Tuhan menciptakan semua wanita wajahnya sama? Coba dengar baik-baik. Kalau Tuhan menciptakan semua wanita wajahnya sama, suami-suami akan bingung milih wanita yang mana yang menjadi istri saya. Saudara, kalau ada pertemuan kaum wanita misalkan, saudara lihat semua wajahnya sama, saudara bingung, istri saya yang mana? Akhirnya saudara bisa salah memilih, ya kan? Kalau semua warna bunga kuning semua, tentu saja membosankan. Kalau semua warna yang ada di sekitar kita hitam semua, tentu saja kita akan menjadi orang yang tidak tertarik untuk tinggal di dunia ini. Tuhan Maha Kuasa. Kemahakuasaannya diekspresikan dalam kemampuannya untuk menciptakan segala sesuatunya berbeda. Maka perbedaan adalah sebuah ekspresi karya Allah yang harus diterima dengan sukacita, bukan dijadikan bahan perpecahan, perselisihan, dan konflik, perang, dan akhirnya menyengsarakan orang. Amin. We are different. Kita beda, but we are important. Tetapi kita penting masing-masing di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apa artinya ini? Artinya, tidak ada yang boleh menghakimi, menilai orang
dengan kacamata perbedaan dan merendahkan mereka. Karena apa? Rasul Paulus pernah mengatakan, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada majikan, tidak ada pribumi, non-pribumi, tidak ada kulit putih atau kulit hitam. Di hadapan Tuhan kita sama. Allah memandang kepada setiap manusia dengan cara pandang ilahi bahwa semua satu derajat, semua sama, tidak ada kasta, tidak ada perbedaan gara-gara warna kulit. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita kemudian mengejudge atau menghakimi, menilai orang, oh saya kulit putih, saya lebih berharga di hadapan Tuhan, salah konsep. Demikian juga saudara yang minder karena warna saudara, oh kulit saya hitam, saya merasa tidak berharga, itu juga salah. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Haleluya, amin. Coba kalau pemahaman ini kita miliki, kalau pemahaman ini kita sadari, kita akan menjadi pribadi yang mudah bergaul, mudah menerima perbedaan, dan kemanapun kita pergi, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Karena yang namanya peacemaker, orang yang bisa menciptakan kedamaian, adalah orang yang sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang bisa kemana-mana membawa perdamaian. Saudara-saudara, saya tidak tahu dengan siapa saudara, tetapi kalau hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saudara merasa seperti saudara ditemplak, karena selama ini kadang-kadang saudara menilai orang, menghakimi, bahkan memberikan label, stempel, oh dasar India, oh dasar Jawa, oh dasar Batak. Dan saudara sudah selalu mengatakan, oh semua orang Jawa seperti ini, semua orang Batak seperti ini. Kemudian saudara memberikan nilai rendah karena suku bangsa, karena bahasa mereka atau agama mereka. Bisa-bisa kita salah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bertobat, mari kita mengakui kesalahan kita, dan mari kita mengatakan, Tuhan ampuni, ubah hidup saya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jadilah pembawa damai kemanapun Anda pergi, dan berusahalah untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Dan jangan lupa, kalau saudara diberkati dengan program ini, kirimkanlah kesaksian saudara. Kami rindu bisa memberikan atau menyampaikan kesaksian saudara kepada saudara-saudara kita yang lain. God bless you. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.